Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebentar dulu. Untuk tuan kelas, silakan Pulau Alikatin model kelas kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita setelah melakukan doa bersama. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Sevira, Monica, Cindy, Anissa, Nia, Iza, Rio, Hadir. Hasbi, Hadir. Jana, Dayana, istirahat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak bersarapan Bu kasihan. Jangan dikasih hari ini. Saya juga pengen. Oh, bisa katakan. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran, ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ya, siapa yang Materi minggu lalu kita membahas tentang kondisi geografis dan mulai pelajaran area alam. Nah, proses geografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keragaman alam di Indonesia. Contohnya, proses geografis ini membentukkan baik, ini kita penyanyi. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema tentang sumber daya alam. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Peserta didik mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu peserta didik mengembangkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kamu bisa menyela, bisa diperpesan. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Ya, silakan bisa. segala sesuatu yang ada di alam itu termasuk sumber daya alam. Ya, baik, ya, sekarang kepada sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan mereka. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa ada berapa sumber daya alam itu? Dan sebenarnya memiliki berapa? Baik Bu, Ya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yang dapat diperbarui sama yang tidak dapat diperbarui. baik, sumber daya alam yang terbarukan itu adalah sumber daya yang dapat diperbarui secara alami dalam rentang waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu ada air, ada udara, tanah, dan hutan. Sumber daya yang tidak terbarukan yaitu sumber daya yang
tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti mineral dan logam, bahan bakar fosil dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu pentingnya mengelola sumber daya alam. Pentingnya mengelola sumber daya alam itu ada keseimbangan lingkungan, ketersediaan masa depan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, itu untuk selanjutnya itu adalah pengelolaan sumber daya, upaya pengelolaan sumber daya alam agar dapat bisa tidak cepat habis gitu. Nah, selanjutnya kan ini ya, upaya pengelolaan sumber daya alam. Upaya pengelolaan sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yakni kita menggunakan teknologi yang hijau, kemudian menggunakan atau mengembangkan energi alternatif, dan yang ketiga yaitu konservasi dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya nanti kita simak video ini ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan hasilnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan dari alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola atau jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Banyak tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, dan kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain tatung, fur domba untuk bol, ular sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan bawang, atau tanam lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan batuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Kain dan pegunungan, sungai atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik. Sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk mengerjakan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya adalah pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam minyak zat menjadi wool atau bubuk kertas. Wool dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran wool kemudian dimasukkan ke mesin membuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian dibungkus dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan
gimana nih biar jadi lebih bijak. Pertama, pakai sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak memungkinkannya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah kita menjaga dan melestarikan alam. Nah, dari video tersebut nih, apakah dari materi video tersebut ada yang masih belum paham? Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak Zayana. Apa dampak negatif jika sumber daya alam tidak dilindungi dan dipelihara dengan baik? Nah, kan gini ya, sumber daya ini sangat penting manusia ya. Jika tidak ada sumber daya alam, maka manusia juga tidak akan bisa hidup juga kan. Karena kita butuh air, butuh bensin kan buat kuliah, buat sekolah ya kan. Buat ke sekolah. Kalau jika tidak ada bensin yang nantinya untuk mengantarkan kalian ke sekolah, maka kalian berangkatnya dan pulangnya kan dan nanti masa kalian gak mati kan ya mungkin ya. Jadi kita harus melestarikan alam ya. Jadi nanti biasanya kita juga ya jika kita merusak lingkungan. Nah, bagaimana nih kelihatannya? Apa nih lagi dulu jadi? Ya dia, ini dulu ya sebentar aja ya. Kita nyanyi sebentar. Ini ya. Nah, kita nyanyi bersama. Kita nyanyi dari sampai mungkin. Di belakangnya aja. Ini saya ya belakangnya ya. 1, 2, 3. Sabar sampai merauke berjajar pulau sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah sekarang bagian nih kan dibagi menjadi 5 kelompok. Ini yang pakai ya. Kalian tugasnya hanya ini mengelompokkan saja. Ini termasuk sumber daya terbarukan atau tidak jelaskan mengapa alasannya. Ini ya itu ya. Nah, kalau yang ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ada yang belum paham. Ini kan ya. Nah, sekarang semua. Baik, karena waktunya sudah hampir selesai. Ini tugasnya presentasikan di depan ya. Nah, kita sudah di ujung pembelajaran nih. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan Pak Monika. Oke, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini kan kita mempelajari tentang potensi sumber daya alam. Di mana sumber daya alam tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi contoh dari sumber daya terbarukannya seperti air, hutan, terus angin, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh sumber daya yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas fosil dan lain sebagainya, jadi itu butuh waktu beberapa tahun untuk menjadikan gas tersebut menjadi fosil. Jadi intinya kita harus menjaga lingkungan kita, sumber daya alam kita agar terus dapat diperbarui. Ya, berikan Pak. Saya mau berikan fokus pembelajaran hari ini. Hasbi. Oke, jagalah alammu walaupun itu sumber daya yang terbarukan tapi tetap harus dijaga karena mau terbarukan ataupun tidak terbarukan pasti akan dijaga. Jika pengelolaannya itu tidak dikelola. Ya, betul sekali. Ya, sebelum kita
belajar pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Oh, tadi salah. Amin. Amin. Yang kita dapatkan hari ini. Amin. Amin.